Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa ke Edumi, Education Learning Center, portal e-course untuk bisa diakses secara publik. Mari kita kupas ya. Dalam buku penyusunan proposal ini ada 7 pembahasan. Ini yang saya sajikan dalam buku ini. Kita kenalkan terlebih dahulu. Yang pertama itu berkaitan dengan mengenal proposal. Mengenal dunia proposal itu seperti apa. Yang keduanya menentukan topik dan judul yang disetujui oleh dosen. Itu kayak gimana tip and triknya. Kita udah bahas di sini. Ya. Strategi menyusun latar belakang dan rumusan masalah di sini udah kita sajikan. Menyusun kajian pustaka dan landasan teori. Di sini juga kita bahas apa itu bedanya kajian pustaka itu apa, kajian teori. Kita udah bahas menentukan sebuah novelty ataupun menentukan gap riset itu seperti apa. Kita udah bahas di sini. Yang selanjutnya menentukan metode penelitian. Nah, metode penelitian juga kita arahkan dan kita bimbing biar teman-teman itu paham terkait dengan penelitian itu seperti apa. Yang selanjutnya berkaitan dengan proposal lengkap. Nah, proposal lengkap sampai ACC itu kayak gimana, penyusunannya kayak gimana ya, kita juga udah bahas di sini. Termasuk revisi-revisi dosen tanpa panik, teman-temannya di sini kita bahas. Nah, ya. Oke, siap. Masuk ke pendahuluan. Pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ataupun penyajian dalam ranah penyusunan proposal ini sebenarnya intinya satu sih. Kalau teman-teman itu ada di dalam kalangan akademik, entah itu skripsi, tesis, disertasi, ataupun teman-teman guru untuk karirnya, ataupun dosen untuk mengejar karirnya juga, ataupun dalam penyusunan hibahnya. Nah, ini sebenarnya intinya mengejarnya itu apa? Mengejar ACC. Ya kan, itu kan? Itu mengejar ACC. Tentu bukan hanya mengejar ACC. Teman-teman semuanya, baik pihak mahasiswa, pihak guru, pihak dosen, ataupun pihak praktisi, itu di sini kita dituntut untuk menyusun alur-alurnya. Alur-alur dan strategi yang tepatnya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita bahas terlebih dahulu. Banyak mahasiswa, guru, dosen, akademisi, dan praktisi yang lain itu bingung menentukan awal mula penyusunan proposal itu kayak gimana sih, ya kan? Penyusunnya seperti apa sih? Kitanya apa yang mesti dipersiapkan? Bingung menentukan sebuah topik yang pas dan layak untuk diteliti itu bingung gitu. Nah, ini kita bahas. Nah, di sini problematika itu kita sajikan di sini dan kita bahas. Nah, kebingungan itu kita bahas di sini, termasuk memilih topik yang pas itu kayak gimana dan layak untuk diteliti itu seperti apa. Kita bahas di sini. Yang selanjutnya problematika yang selanjutnya itu berkaitan dengan gak yakin apakah topik yang saya ambil itu pas atau layak untuk diteliti topiknya. Gak yakin kita. Masalahnya tidak mengangkat hal yang penting. Kenapa sih itu bisa dianggap tidak penting ataupun bisa dianggap penting. Nah, di sini juga kita kasih trik dan tipnya. Nah, termasuk problematika itu ada yang ini kurang tajam kata dosennya, ataupun kata pembimbingnya, kata pengujinya, ini kurang tajam. Padahal kita pikir itu udah oke. Udah kajiannya itu udah kajian yang luar biasa gitu. Kenapa ini tidak oke? Nah, kita bahas di dalam e-course kali ini. Ya, santai aja, santai. Yang terpenting teman-teman paham dan bisa mengerti sehingga teman-teman bisa membuat sebuah proyeknya. Yang selanjutnya, ini problematika masih kita sajikan terkait dengan pendahuluannya. Banyak mahasiswa salah paham seolah-olah proposal itu harus langsung sempurna. Enggak, proposal itu sebenarnya bagian ataupun sistem yang di dalamnya proposal itu mencakupnya itu metodologi, alat ukur, dan analisisnya itu lengkap di dalamnya. Kan sekarang ada teknologi
teknologinya itu banyak tool-tool yang bisa membantu. Oke, itu tidak apa-apa, diterima, itu bisa membantu. Tapi lebih baiknya teman-teman di sini mengerti apa itu penelitian, penyusunannya seperti apa, memahami metodologi itu kayak gimana, membuat instrumen itu seperti apa, termasuk analisisnya itu kayak gimana. Nah, bukan hanya kita memerintahkan ke tool-tool yang ada, entah itu toolnya AI, entah itu apa, kita perintahkan itu kita selesai. Enggak sekedar seperti itu. Kita harus kaji dan harus teliti, apalagi kita sebagai akademisi insan ilmiah gitu tuh. Cuma sekedar menggunakan tool ataupun cuma sekedar ngituin ke perangkat, ya nggak logis juga, ya kan? Nah, kenapa sih kamu angkat masalah? Salah satunya pertanyaan-pertanyaan yang di dosen ataupun pembimbing yang menanyakan ke problematika-problematika teman-teman ataupun mahasiswa, guru, dosen, dan praktisi dan yang lainnya, peneliti, junior ataupun seniornya. Nah, itu kan yang ditanyakan. Kenapa sih diangkat masalah ini? Apa pentingnya? Apakah yang menjadikan keterbaruannya? Ya kan itu kan menentukannya seperti apa? Ya, kita bahas. Kenapa di tempat dan pada subjek itu gitu. Kenapa ditentukannya di tempat itu? Kenapa mengambil subjeknya seperti itu? Apa alasannya? Itu juga harus dilogis. Karena di dasar-dasar penelitian kita bahas, saya pribadi membahas terkait dengan dasar-dasar penelitian. Di situ yang namanya keilmiahan itu terbagi menjadi tiga kan ya. Terbagi menjadi tiga. Di situ kita bahasnya tiga. Yang pertama itu logis, yang keduanya empiris, dan yang ketiganya itu sistematis. Logis tentunya ya masuk akal, empiris itu nyata, dan sistematis itu ya disusun secara baik dan struktur gitu. Nah, makanya teman-teman nyusun proposal itu bukan sekedar nyusun, namun logis, empiris, dan sistematisnya itu ada. Nah, ya, kayak gitu ya. Yang selanjutnya terkait dengan apa yang baru baru dari penelitian kamu itu, state of art-nya itu melihatnya dari segi apa gitu. Dari segi apa? Oh, state of art itu hal keterbaruan. Kita melihat gap-nya itu kayak gimana. Nah, itu juga kita bahas. Nah, ini pertama kita mengantarkan terlebih dahulu ya, karena ini pendahuluan. Kita antarkan problematikanya. Dan bagaimana kamu bisa membuktikan itu secara ilmiah? Ini juga harus dijawab. Ingat, yang namanya proposal itu bukan soal pinter, bukan. Proposal itu terstruktur, ilmiah, logis, dan nyata. Nah, ini tugas buat teman-teman semuanya, tinggal dikerjakan, baik itu dikerjakannya itu dengan santai ataupun dengan sesuai target, itu gimana dari teman-teman mengerjakannya seperti apa. Nah, jangan lupa teman-teman juga ketika mengerjakan dimohon untuk report ke admin kita, untuk report sehingga kita juga bisa mengontrol. Dan ketika teman-teman mau menanyakan terkait dengan apa yang ada dalam tugas ini kurang paham dan bagaimana, kita juga akan menjelaskan. Termasuk di sini karena kita kurikulumnya itu harus dipraktekkan, kita praktekkan sebelum teman-temannya itu menyusun tugas-tugas ini. Nah, dari tugas-tugas ini ya teman-teman ntar dipraktekkan ya. Ini secara konsepnya kita udah bahas. Sekarang berkaitan dengan kasusnya itu seperti apa dan prakteknya itu kayak gimana. Baik, kita masuk kasus nih ya. Ini kasusnya, ini pendahuluan juga ada tesnya, karena tetap kita pembelajaran berbasis project learning by doing ya, termasuk itu kita masuknya learning by doingnya. Nah, di sini kasusnya, ini kasus nih di satuan pendidikan, entah itu TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, dan S3. Nah, itu kan ruang lingkupnya itu kan ruang lingkup pendidikan. Entah itu di Dinas Pendidikan ataupun di Kementerian Pendidikan dan yang lainnya itu sebenarnya pendidikan. Namun kebanyakannya pendidikan itu dibahasnya itu di satuan-satuan pendidikan, di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu lembaga perguruan tinggi ataupun sekolah. Di dalamnya itu ada sarana-sarana, ada atau prasarana-prasarana. Nih, kita menghantarkan sebuah kasus nih. Entah itu dari pembelajarannya, ya, baik itu dari teman-teman dosen
mau neliti apa itunya yang mau diteliti itu ada di perguruan tinggi, kasus-kasus itu ada di perguruan tinggi, ataupun guru-guru tuh ada di sekolah-sekolah, ataupun dari mahasiswa-mahasiswa yang ngituinnya ke pendidikan itu ada di sekolah, baik mau sekolah ataupun perguruan tinggi. Terus berkaitan dengan manajemen itu juga ada sarana-sarana administrasi. Ini topik-topik yang kita mau olah, yang topik-topik yang kita olah, yang kita cari di dalamnya. Nah, untuk mencarinya itu dari apa poin-poin ini. Satu terkait dengan pembelajaran, yang kedua terkait dengan manajemen, yang ketiga itu terkait dengan administrasi. Itu kita amati sehingga kita mengambil sebuah topik untuk menentukan sebuah topiknya. Nah, di sini dalam pembelajaran itu fokusnya itu kan sentranya itu kan biasanya itu kan di siswa ataupun mahasiswa, ya kan? Sentranya itu kan di siswa ataupun mahasiswa dari proses pembelajaran nih. Nah, tinggal ditentukan kita tuh mau mengarahkannya ke arah mana. Kita membuat penelitiannya itu mau membuat penelitian apa? Eksperimen kah? Penelitian tindakan kelas kah? Kita mau meneliti tentang regresi kah ataupun korelasi kah? Dan perbandingan. Ini kan harus kita tentukan. Nah, harus kita tentukan dari isu-isu itu kita cari sehingga kita tentukan. Nah, mencarinya kayak gimana? Mencari isunya, mencari topiknya. Baik, mencari topik. Ini kan kasus-kasusnya, kasus-kasus yang ada di satuan pendidikan. Nah, ini topiknya. Perhatikan, topik itu bisa didapatkan. Yang pertama itu berkaitan dengan literatur. Kita cari ke literaturnya. Kita cari literaturnya, literatur jurnal ataupun literaturnya literatur apa yang lainnya. Nah, yang keduanya itu berkaitan dengan nyata di lapangan. Ini udah saya sampaikan ke ke channel juga terkait dengan topik penelitian. Ya, ini diakses, teman-teman mengakses semuanya itu baik secara literatur, baik pengalaman nyata, pribadi, menanyakan ke dosen, pembimbing ataupun kita melihat tesis ataupun disertasi ataupun skripsi, kita lihat nih di belakangnya itu biasanya habis kesimpulan itu ada sarannya itu mau ke arah mana. Nah, itu kita ambil jadikan sebuah topik tuh, bisa dijadikan sebuah topik. Isu aktual bisa dijadikan sebuah topik, kebijakan juga bisa. Nah, kebijakan ataupun regulasi itu bisa dijadikan sebuah topik. Nah, penyusunannya itu seperti apa? Nah, tinggal kita praktekkan. Ya, kita udah tahu kan ranahnya itu kayak gimana? Ranahnya itu kita kesatuan pendidikan. Kalau seandainya teman-teman itu dari pendidikan, kalau dari kesehatan ya tentunya ya kita teliti itu di kesehatan, ataupun dari ekonomi ataupun dari politik itu disesuaikan dengan objeknya ya, disesuaikan dengan objeknya masing-masing, dalam artiannya biar teman-temannya itu bisa menemukan topik yang pas ataupun fokus untuk dibahasnya, seperti itu. Nah, untuk pemilihan topik kita udah saya pribadi itu udah menyajikan dan lagi ada penelitiannya itu terkait dengan pengembangan model pembelajaran. Ini kita tarik lagi ke pendidikan ya, pendidikannya. Pengembangan berkaitan dengan proses pembelajaran saya namakan itu relation, experiential, authentic, learning, dan integrated system. Di dalamnya itu ada apa di sini? Di dalamnya itu ada project learning, ya, prinsip learning by doing. Nih di sini yang lagi saya praktekkan nih experimental learning. Nah di situ termasuk sasaran-sasarannya itu berkaitan dengan pedagogik dan andragogik. Kenapa itu pedagogik dan andragogik? Karena di dalam proses pembelajaran secara publik ini bukan hanya dari pedagogiknya ataupun anak-anaknya, termasuk ke andragogiknya juga menyasar. Nah, inilah dari novelty yang saya ambil nih. Nah, dari novelty yang saya ambil itu fokusnya ke pedagogik dan andragogik. Pelaksanaannya kayak gimana? Pelaksanaannya itu langsung ke edumi ini pelaksanaannya. Adapun sistemnya yang saya buat itu berkaitan dengan project learning. Beritunya itu ke eksperimental. Nah, ini bisa teman-teman kalau seandainya teman-teman memiliki sebuah kasus kalau mau mengembangkan tentang metode. Ada lagi kalau teman-temannya itu cuma sekedar mau mengamati identifikasi kayak semacam prestasi belajar, motivasi belajar,
disiplin belajar, itu kan bisa diamati dan dilakukan. Nah, untuk itunya seperti apa? Untuk pelaksanaannya itu kita udah siapkan, mungkin ini familiar buat teman-teman, familiar karena ini berkaitan dengan akses semua. Ya, itu berkaitan dengan apa? ChatGPT. Nah, teman-teman kan biasanya kan aksesnya kan di sini kan, di ChatGPT. Nah, namun di ChatGPT itu kita arahkan. Yang pertama, kita tahu dulu problematikanya itu apa. Kalau seandainya di pendidikan, kita harus tahu dulu ranah yang kita ambil itu apa. Topik yang kita ambilnya itu kayak gimana. Ya, topik yang kita ambil itu kayak gimana. Contohnya di sini ada topiknya itu pengembangan pembelajaran, ataupun kita tanyakan di sini karena teman-temannya masih bingung apa topiknya gitu ya. Apa saja topik penelitian yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang untuk dijadikan penelitian. Nah, ntar nih, dilihat nih topik-topiknya nih. Ini saran aja, ini saran, bukan berarti ini saklek, ini saran yang diberikan oleh tool ya, saran yang diberikan oleh tool. Nah, saran-sarannya itu katanya tuh di sini ada strategi ataupun metode pembelajaran. Tuh saran-sarannya itu pembuatannya kayak gini. Ya, saran-sarannya. Saran ini dijadikan sebuah topik. Sarannya tuh strategi metode pembelajaran, berarti meneliti tentang strategi pembelajaran ataupun meneliti tentang metode pembelajarannya. Nah, sarannya tuh lagi media dan teknologi pembelajaran, meneliti tentang media tuh, meneliti tentang teknologi tuh, entah itu berkaitan dengan pemanfaatannya, pengaruhnya, efektivitasnya, tuh kan di situ kan banyak. Termasuk ke motivasi dan gaya belajar, motivasi siswa dan gaya belajar siswa dalam pembelajaran tuh di sini. Penilaian dan evaluasi pembelajaran. Penilaiannya itu kayak gimana, evaluasinya seperti apa, itu juga dijadikan saran. Nah, pembelajaran inklusif, diferensial, tuh kan, pembelajaran berbasis karakter dan nilai, keterampilan abad 21. Nah, ini diambil sama teman-teman, dijadikan sebuah topik. Itu untuk menentukan sebuah topik. Untuk pendahuluan pertama itu ya menentukan sebuah topik terlebih dahulu. Setelah topik sudah ada, kita lanjut ke bab 1 ataupun part pertamanya. Kalau udah tahu untuk nyarinya itu kayak gimana, ya tinggal dipraktekkan. Selanjutnya itu berkaitan dengan apa? Ini bisa nggak kita jadikan rujukannya? Rujukannya kita ambil kayak gimana? Bisa rujukan itu didapatkan dari Google Scholar ataupun dari Publish and Perish. Nah, kayak semacam di sini, gaya belajar ya. Kita ambil topiknya itu gaya belajar. Gaya belajar. Kayak belajar kita copy. Nah, kita masuk ke Publish and Perish. Nah, Publish and Perish di sini kita nyari di Google. Nah, ini untuk apa? Untuk ngakses yang namanya rujukan keilmiahan, daftar pustakanya. Nah, tuh gaya belajar kita copy di sini di keywordnya. Terus di sini usahakan jangan terlalu tua ataupun lama ya. Ini 2020 sampai 2025, 5 tahun ke bawah. 10 tahun juga nggak apa-apa, tinggal disesuaikan aja peraturan dari kampusnya ataupun dikeluarkan dengan peraturan yang dari lembaganya ya. Tinggal kita searching. Nah, tuh ini ada 200 karena mintanya 200 ya. Tuh ada 200 judul ataupun 200 rujukan. Nah, di sini kan tuh udah banyak tuh dari jurnal-jurnalnya. Ini berkaitan dengan gaya-gaya belajar, Nah, di sini ya, itu sekelumit terkait dengan mencari topik dan referensinya seperti apa. Ini saya sajikan karena lagi-lagi dalam proses pembelajaran edumi ini ataupun e-course ini, teman-teman diarahkan untuk membuat sebuah project biar teman-temannya tercapai. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.